Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan koperasi dalam pasar oligopoli yang disusun oleh saya sendiri dan Di Abdul Rahman, Devi Meliana Dewi, Indah Hairunisa, dan Yuni Asri Maulinda. Pengertian pasar oligopoli. Oligopoli berasal dari kata olio yang berarti beberapa, dan kata poli yang berarti penjual. Secara sederhana, oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa penjual. Dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli didefinisikan sebagai suatu pasar yang terdiri dari beberapa produsen atau penjual yang menguasai penawaran. Biasanya terdiri dari 2-10 penjual. Penguasaan penawaran dalam pasar oligopoli dapat dilakukan secara independen atau sendiri-sendiri, ataupun secara diam-diam bekerja sama. Ciri keterkaitan yang khas pada pasar oligopoli yaitu kebijakan penurunan harga barang oleh suatu perusahaan cenderung akan diikuti oleh perusahaan lainnya. Hal ini terjadi ketika perusahaan lainnya menaikkan harga barangnya. Tiap-tiap perusahaan menetapkan kebijakan sendiri-sendiri, dan setiap kebijakan yang telah dikeluarkan pada suatu perusahaan akan segera direspon oleh perusahaan lainnya. Setiap perusahaan yang ada dalam pasar oligopoli berkeyakinan bahwa kebijakan dari suatu perusahaan akan mempengaruhi penjualan dan keuntungan perusahaan lainnya. Contoh pasar oligopoli diantara lain bagi perusahaan industri motor, industri baja, industri rokok, dan industri sabun mandi. Dalam perekonomian yang sudah maju, pasar oligopoli banyak dijumpai karena didukung oleh teknologi yang sangat modern. Teknologi modern akan memberikan efisiensi yang sangat optimum ketika jumlah produksi mencapai jumlah yang sangat besar. Keadaan ini menimbulkan jumlah perusahaan yang terlibat dalam pasar oligopoli menjadi sangat sedikit. Beberapa contoh oligopoli kebanyakan yaitu produsen berbagai banyak barang atau produk yang sering digunakan dalam kehidupan manusia, mulai dari produk kebersihan seperti Pepsodent, Ciptaden, dan sabun lainnya. Di elektronik ada Nokia, Oppo, Samsung, Dell, Asus, dan produk lainnya. Untuk minuman ada Coca-Cola, Pepsi, Fanta, dan produk lainnya yang homogen tetapi dapat diferensiasikan. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu yang pertama, terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar. Yang kedua, barang yang diperdagangkan bersifat homogen. Yang ketiga, terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Yang keempat, satu di antara para oligopolis merupakan price leader. Yang kelima, barang-barang dihasilkan. Adapun barang-barang yang dihasilkan oleh pasar oligopoli yang diantara lain barang standar banyak dijumpai pada industri oligopoli yang menghasilkan bahan mentah, misalnya seperti aluminium, dan bahan baku yaitu semen, kayu, dan bahan bangunan lainnya.
Untuk barang berbeda corak pada umumnya dijumpai pada industri yang menghasilkan barang akhir seperti rokok dan sampo. Jenis-jenis pasar oligopoli. Secara umum, terdapat dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, oligopoli murni, pure oligopoli, yaitu jenis pasar di mana barang yang diperjualbelikan sifatnya identik, contohnya semen, air mineral, dan seng. Yang kedua, ada oligopoli terdiferensiasi, yaitu jenis pasar dengan barang yang homogen namun bisa dibedakan, contohnya sabun, sepeda motor, dan laptop. Yang ketiga, oligopoli non-kolusi, di mana apabila ada produsen yang memainkan harga, maka harus melihat perkembangan produsen yang lain. Tujuan dari hal ini supaya perusahaan bisa tetap berkembang sementara produsen yang lain tidak bisa mengikuti jejaknya. Yang keempat, ada oligopoli kolusi. Berbanding berbalik dengan jenis pasar yang sebelumnya, oligopoli kolusi memungkinkan antar produsen bekerja sama saat menaikkan harga atau tidak menaikkannya. Kelebihan pasar oligopoli. Di sini kita merangkum dan dapat 5 contoh. Yang pertama, terdapat sedikit penjual karena memerlukan investasi besar. Yang kedua, penjual sedikit sehingga dapat mengendalikan harga. Yang ketiga, bila terjadi persaingan harga, konsumen diuntungkan. Yang keempat, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Yang kelima, adanya penerapan teknologi baru. Di sini juga terdapat kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasi tinggi. Yang kedua, akan terjadi perang harga. Yang ketiga, produsen bisa kerjasama atau kartel. Kartel adalah suatu perjanjian resmi di antara beberapa perusahaan dalam oligopoli. Perjanjian tersebut menetapkan harga yang akan dibebankan seluruh perusahaan dan sering menetapkan kuota atau pangsa pasar dari berbagai perusahaan. Kartel adalah ilegal di sebagian besar negara-negara dunia. OPEC adalah contoh utama dari kartel. Dia timbul karena dia berada di luar pengendalian suatu negara individual. Terdapat sifat-sifat pasar oligopoli, di antara lain yang pertama adalah harga produk yang dijual relatif sama. Yang kedua, pembedaan produk yang unggul merupakan kunci sukses. Yang ketiga, sulit masuk ke pasar karena butuh sumber dana yang besar. Yang keempat, perubahan harga akan diikuti perusahaan lain. Pada slide 9 ada sifat-sifat pasar oligopoli. Dalam hal ini, koperasi dihadapkan dengan organisasi pasar industri yang perilaku dan kinerjanya berbeda. Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat bukan bermotifkan keuntungan dan bukan pula himpunan modal. Koperasi di samping harus menghadapi pasar persaingan, memikul beban pelayanan kepada anggota. Pada tahap awal, koperasi dapat mengurangi resiko pasar dengan subsidi. Tetapi, hal ini tentu tidak dapat dipertahankan terus-menerus. Sekarang, timbul persoalan. Jika koperasi ingin hadir dalam situasi pasar industri yang strukturnya adalah oligopoli, dapat diramalkan koperasi sendiri tidak akan mampu masuk walaupun distribusinya adalah sementara. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan, yaitu yang ke-1, ada selesai masa subsidi atau koperasi akan eksis. 2. Koperasi didirikan oleh pengusaha industri yang oligopolistik. 3. Kegiatan koperasi bersifat komplementer dengan hasil-hasil industri oligopolistik. Yang keempat, oligopolis membantu koperasi. Lalu selanjutnya pada slide 10 ada pasar industri-industri yang bersifat polipoli, aspek skala masih berimbang sehingga kesenjangan juga masih relatif rendah. Pada umumnya, pada struktur industri polipoli bersifat padat karya, sedangkan pada industri-industri oligopoli parsial, di samping terhadap perusahaan padat modal juga ada perusahaan padat karya. Apa yang dapat kita capai oleh koperasi dan lingkungan pasar oligopoli semacam itu? Strategi dasar yang dapat kita bedakan yaitu dengan penggunaan faktor harga sebagai parameter tindakan atau senjata, lalu ada penggunaan faktor non harga melalui pengurangan biaya, diferensial produk, kualitas, dan lain-lain. Suatu koperasi bisa mengaktifkan persaingan harga pada pasar oligopoli. Harga dapat dikurangi dalam jumlah yang cukup besar. Dengan kebijakan harga yang aktif, koperasi menciptakan insentif yang kuat bagi para pesaing untuk menyingkirkan koperasi yang baru masuk.
Jika koperasi berproduksi dengan kemampuan yang lebih rendah atau biaya yang lebih tinggi, para pesaing dapat dengan mudah melenyapkan pihak lain dan membuat koperasi bergantung pada bantuan luas untuk bertahan hidup. Faktor-faktor yang menyebabkan pesaing oligopolistik akan memulai perang harga untuk menyingkirkan koperasi jika produknya sejenis atau homogen adalah dengan selisih biaya atau keunggulan biaya pada koperasi. Lalu ada posisi likuiditas para pelaku pasar. Yang ketiga ada kesediaan anggota untuk membiayai kerugian yang mungkin terjadi atau tingkat kesetiaan anggota. Lalu ada faktor-faktor penghambat pasar oligopoli. Hak paten yang tidak memungkinkan perusahaan lain memproduksi barang yang sama, lalu ada modal yang dibutuhkan terlalu besar, para pengusaha enggan untuk menanggung risiko yang besar, lalu ada perusahaan lama telah terkenal sehingga sulit tersaingi, menimbulkan risiko yang besar bagi perusahaan baru, adanya skala ekonomis, lalu perusahaan yang telah lama berproduksi dan beroperasi relatif lebih memiliki kesempatan untuk menikmati skala ekonomis karena untuk memperbesar produksinya, perusahaan tersebut cukup menambah dari produksi yang sudah ada, sehingga dapat memungkinkan untuk menurunkan biaya produksi dan relatif akan mampu menjual produknya dengan harga yang relatif lebih murah bila dibandingkan para pendatang yang baru. Lalu yang terakhir, ada ongkos produksi yang berbeda antar perusahaan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Indah Herunisa. Strategi koperasi untuk menghadapi struktur pasar oligopoli. Yang pertama, ada mempunyai produk yang lebih baik dari produk yang lain. 2. Mempunyai keunggulan gaya transaksi. 3. Mempunyai teknologi yang lebih unggul dan mempunyai akses kekuasaan politis. Strategi harga pada pasar oligopoli. Pada pasar oligopoli, perusahaan akan memaksimumkan keuntungan pada posisi pasar apapun. Perusahaan akan meningkatkan atau mempertahankan posisi pasar tersebut terhadap perusahaan-perusahaan lain. Strategi penetapan harga memang sangatlah penting. Dengan menerapkan harga yang sesuai dan pas, tentunya akan lebih mempermudah sebuah perusahaan dalam bersaing dengan pesaing atau kompetitornya. Untuk menetapkan harga harus mempertimbangkan beberapa faktor yang ada, sehingga tidak mempersulit konsumen dalam bertransaksi. Menetapkan harga yang tepat tidak terlepas dari perhitungan menyeluruh barang atau layanan yang Anda akan jual ke pelanggan. Pastikan juga Anda memiliki sistem untuk menghitung setiap biaya dalam produk atau layanan yang Anda buat. Kesimpulan, yang dimaksud pasar monopoli yaitu suatu pasar di mana hanya ada satu penjual yang memperjualbelikan barang yang bersifat unik dan di sana ada rintangan bagi produsen baru untuk memasukinya. Sedangkan pasar oligopoli yaitu sebuah pasar di mana hanya terdapat sedikit penjual dan masing-masing menawarkan produk yang mirip atau identik satu sama lain. Koperasi bukan suatu bentuk monopoli, sebab koperasi bukan suatu bentuk konsentrasi dan sentralisasi kekuatan ekonomi yang didominasi oleh seseorang atau orang-orang kaya. Jika koperasi ingin hadir dalam situasi pasar yang strukturnya adalah oligopoli, dalam hal ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama, selesai masa subsidi, koperasi akan exit. Yang kedua, koperasi didirikan oleh pengusaha industri yang oligopolistik. Yang ketiga, kegiatan koperasi bersifat komplementer dengan hasil-hasil industri oligopolistik. Yang keempat, oligopolis membantu koperasi. Sekian presentasi dari kelompok 2. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit baldo yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.